So, halo Hai. kawan-kawan Halo internet. fotografer. Yeah. Salam. Kita dari Cinema 5 kolaborasi dengan para fotografer handal. So, gue sendiri bekas fotografer. Tapi sekarang jadi filmmaker. Oke, so boleh kalian perkenalkan masing-masing sih. Kalau bisa. Mulai dari CB, Chris Bunyamin. Halo semua, nama saya Chris Bunyamin. Saya banyak mengerjakan fotografi lifestyle dan fashion, beberapa komersial juga. Tapi beberapa tahun terakhir banyak mengerjakan fine art fotografi. Udah dulu saya sekolahnya bukan fotografi awalnya, tapi terakhir saya sekolah fotografi karena saya tahu saya mau ngerjain fotografi, jadi saya sekolah fotografi terus saya kembali ke Indo, memulai karir saya 10 tahun yang lalu, tahun 2010. Lanjut ke siapa nih next? Gua Rere aja. Oke, Rere. Gue Reynaldi, lebih dikenal dengan nama Rere. Gue biasa fotoin fashion, kadang-kadang wedding, produk juga, dan gue paling interest sama fine art sih. Dan masih belajar sampai sekarang. Halo, gue Max. Gue pertama kali belajar 2008, start kerja di wedding dari 2010. Ya, sampai sekarang fokusnya di wedding. Ya gitu sih. Influence-nya banyak dari jurnalistik deh untuk style-nya. Oke, thank you guys. So kita ada dari Cinema 5 sendiri ada fotografer juga namanya. Boleh kenalin kok, lu fotografer, lu sekarang yang masih foto ya? Iya. Right? Maksudnya sampai sekarang masih sambi Cinema 5 nyambi foto juga? Sambi foto, iya. Okay, so why photo and film saya connected? Gue foto mulai dari tahun 2017, masih baru dan emang fokus di still life fotografi. Soalnya nggak bisa connect sama orang gitu kalau foto nggak biasa. Lebih suka foto benda mati. Terus why film karena emang dari sebelum foto pun gue udah suka film lama gitu sih. Jadi kayak emang suka belajar sekarang semuanya, masih belajar juga. Okay. Tap. Thank you. Sorry guys, di live suaranya agak not clear. Tapi kita janji ada di YouTube yang lebih clear in sound. So, okay. So diskusi kita kali ini tentang sebenarnya tentang lebih ke street photography or art photography. And somehow gue juga sebenarnya sebelum ke film gue juga suka street photography ataupun juga art photography. Gue juga berangkat dari fashion. Gue juga somehow fashion juga dikatakan art photography, somehow not. Somehow there is commercial, there is a art photography, whatever, kayak campur aduk. So kita, so it's good. Kita di sini banyak different fields, which is Chris Bunyamin dari fashion, terus Max dari wedding, Rere dari art, Hugo dari still life, which is fashion and commercial, and so it's good that we could discuss something. Okay, my first question is, ini kayak nggak, maksudnya gue berdasarkan pertanyaan aja ya, tapi maksudnya
go ahead aja gitu. Ya, maksudnya Kasual ya. kasual aja. Maksudnya, Lagi dong, Minum baru dulu. bisa jawab pertanyaan. Iya, bagi-bagi dong, Re. Wah, Oke, Aduh. so Ya, mati Eh, Mike. aman kok, Chris. Aman, Mas Kris. Ada suaranya kok. Di tempat gua unstable nih, tapi udah oke sih sekarang ya. Oke kok. Oke. Sip. Oke, so pertanyaan gue yang pertama adalah membuka untuk diskusi. Apa sih street photography itu? So how far do you know about street photography? Or and if you know that, why do you like it? Sama anyone? Gak ada yang jawab. Siapa dulu? Om Bimban dulu. Tegang semua. Apakah what is street photography gitu? Jadi kayak somehow people kayak misunderstanding street photo itu ada human interest, ada documentary fotografi, but and ini specific way kayak Magnum Photo dia bilang this is another genre of photography gitu. So bagi kalian tuh apa sih street photography? Kalian agree itu subgenre dari fotografi atau memang itu bagian dari documentary somehow? So I don't know. Gua Or setuju. maybe art. Kalau How do gue bilang, Hah? gue bilang gue setuju dengan itu bagian dari dokumenter. Yes, kenapa Ren? Karena gue dulu soalnya pas tugas akhir gue tentang street photography. Jadi street photography itu dulu itu the mother apa? Mereka tuh awalnya dokumenter dulu. Mereka dokumentasiin buat kota-kota perkembangan zamannya gimana. Terus lama-lama si Bresson yang revolusioner kan bikin apa namanya decisive moment ya Max ya, gue lupa. Decisive moment, bukunya yang gede itu kan? Iya. Istilah populernya. Istilah populernya dari situ dokumenter kayak lumayan pecah udah ada subgenre gitu dari dokumenter. Nah, kalau gue dari sejarah ya. Oke. Good. Terus apa yang bikin mereka pecah ya kira-kira? Menarik nih dari history. Bresson tuh Prancis kan? Kartun. Ada Bresson filmmaker, ada Bresson fotografer. Bresson fotografer. Robert Bresson sama kita bicara Bresson si fotografer. Oke, I agree. Bresson itu kayak semacam influence bagi semua ya. Kayak semua street berawal dari dia gitu. Mungkin dia pioneer-nya karena dia juga gue juga sedikit tahu dia pioneer founder salah satu dari Magnum, right? Magnum sendiri juga genre-nya street photography, which is I don't know, tapi sekarang sampai sekarang juga kadang-kadang sampai sekarang Magnum sudah karya-karyanya udah lebih dari beyond documentary, because documentary itu kayak mungkin ya sekedar informatif ya, sekedar journalistic, right? So what makes street photography itu very special gitu, somehow instead of journalistic portray a real world gitu, misalnya kayak koran gitu ya, ada perang, jurnalistik perang gitu. Tapi street somehow di Magnum tiba-tiba ada foto cuman gelas gitu, atau roti kayak Stephen Shores, kayak William Eggleston, and somehow juga Bresson juga kadang foto orang lagi bersepeda, and then there's nothing happen, right? Kayak nggak ada sesuatu yang terjadi gitu, nggak ada sesuatu yang big happening gitu, seperti di jurnalis. Gue rasa sih street photography
lebih ke personal interest-nya si fotografer sendiri. Yes. Apa Iya. menurut gue itu valuable banget juga untuk seorang fotografer. Dia capture anything yang interest diri dia. Yeah. Dan itu pasti berhubungan personally sama si fotografer juga. Dan mungkin itu malah lebih menarik dibandingin kalau in terms of rata jurnalistik doang gitu loh. Yeah. Memang jurnalistik doang sebagai seorang fotografer mungkin pas dia bawain cerita sesuatu pasti unik. Tapi kan udah jelas ceritanya apa. Tapi kalau misalnya lo ngomongin street fotografi dari seorang fotografer, lebih kayak apa yang mata dia lihat sehari-hari waktu dia jalan gitu. Apa yang dia rasain, terus dia capture. Mungkin kadang nggak make sense buat orang lain, tapi make sense buat dia. Nah, dia jelasin dari gambar, ada ceritanya apa gitu loh. Jadi lebih sangat personal. Yes. Benar. Menarik. Jadi kalau fotografi lebih personal ya. Iya, kalau dari gua kan kayak ngelihat kan sebenarnya Magnum tuh kayak yang terkenal doang sih sebenarnya. Kalau yang lain-lain banyak banget sebenarnya kayak In Public dan lain-lain gitu kan. Terus abis itu kalau Pioneer. Iya, cuman yang gedenya tuh Magnum gitu yang orang banyak tahu. Terus kalau gue perhatiin juga kayaknya nggak semuanya emang, maksudnya street tuh luas sih, bukan berarti cuman kayak foto orang atau harus di jalanan gitu. Yeah. Kayak ada orang yang benar-benar ngambilnya binatang doang ya, itu emang karena dia personally dia suka binatang gitu. Jadi kenapa bikin tertarik mungkin karena lebih bisa ekspres personality-nya kali ya. Kalau misalnya kayak tadi Chris bilang sih, kalau jurnalistik tuh ya jelas lu kan ngeliput berita gitu kan, dokumentasi. Jadi kayak lu datang ke tempat kebakaran ya lu mau tanya kebakaran gitu kan. Yeah. Tapi kalau mungkin kenapa street menarik karena mungkin kalau buat gue mungkin apa ya lebih cocok karena kayak gue pribadi suka observe gitu. Terus kayak lebih pas aja sih kayaknya buat semua orang lebih ini deh, lebih kayak bisa dia mau ngejelin apa di fotonya tuh dia lebih bebas kalau di street kali. Kurang lebih gitu tuh. Itu menariknya tadi pertanyaan Mas Gio kayak bilang apa Mas? Apakah street fotografi itu art fotografi juga? Ya. Gue pengen tahu sih dari masing-masing narasumber. Itu gimana? Kita kalau udah misalnya kayak gue ngomong film, misalnya di film juga kalau sama anything lah ya. Somehow kalau ngomong an art gitu ya. Somehow it's very personal gitu, kayak whatever painting, whatever film, media, atau just video essay, just kompilasi video, whatever, atau collage, is art. So, ya maksud gue, setuju nggak sih kalian street photography is an art? Gue setuju. Because it's personal, right? Somehow. Tapi kalau gue boleh nanya, maksudnya kan kayak sebelum adanya foto kan kayak lukisan itu dikonsider sebagai medium art kan gara-gara ada metode dan proses berkaryanya kan panjang nih. Cuman kalau ya emang gue juga penasaran sih sama pengen nanya ini kayak kalau street fotografi, kalau misalnya fashion fotografi kayak misalnya Mas Chris kan ada proses yang sangat panjang nih dari Mas Chris belum foto sampai setelah foto kan. Dan itu bisa dikonsider sebagai art karena emang prosesnya panjang. Dan gue ngelihat foto Mas Chris yang still life juga yang Play-Doh, itu kan prosesnya panjang tuh. Bisa ada Play-Doh-nya ada di situ kan karena ada kampanye sebelum itu juga kan. Jadi emang ceritanya tuh panjang dan di saat orang beli karyanya tuh kan kayak ada, oh ini metode berkarya si seniman ini tuh seperti ini. Cuman kalau street kan itu kan misalnya kejadiannya kayak kasusnya kayak foto ciuman yang di Times Square tuh pas Perang Dunia Kedua selesai. Nah, kenapa itu bisa dijadiin sebuah karya yang mahal banget? Padahal kan semua orang yang berkeliaran di situ pun bisa juga foto momen yang sama gitu. Gue penasaran sama itu sih jawaban dari hal itu. Gue pengen tahu aja gimana membedakannya. Karena kan semua orang bisa ngelakuin dokumentasi itu di saat itu terjadi misalnya.
Cuman kalau dilakuin saat Mas Chris foto Play-Doh, saat fashion itu kan panjang prosesnya, jadi orang niru pun agak mustahil gitu loh. Yeah. And then somehow juga pertanyaan yang bagus sih, somehow misalnya kayak ada fotografer Stephen Shore or Martin Parr or William Eggleston foto gelas atau foto tembok merah gitu doang, anjir. Somehow people can do that gitu, kayak people lo nggak usah, maksudnya nggak usah perlu teknik-teknik yang wow lu nggak perlu. But at the same moment, why that photograph itu very valuable gitu somehow. Siapa yang mau jawab? Karena juga mau jawab. Mas Chris dong, Mas Chris. Karena gue juga pertanyaannya tertuju nih sebenarnya. Gue soalnya lihat juga di Rere sama Chris juga sering foto sesuatu yang banal itu sesuatu yang bosan gitu, sesuatu yang banality ya, maksudnya sesuatu yang keseharian bosan, tapi somehow you could see something different in your perspective gitu. Nah, kita tuh curious gitu. If each of you, what are you thinking about gitu, instead of the pictures? Atau ada sesuatu yang mau diomongkan kah? Atau lu cuma sekedar artistic point, or it's about just Pertanyaannya banyak. Iya. Diles. Intinya lo misalnya gue pernah lihat tuh foto kayak apa, Rere pernah foto kayak ya ini pajang di Instagram selang gitu doang gitu. So somehow apa yang in your mind gitu somehow, because street photography is it about that or not? Dan juga Chris pernah foto, merasa lu pernah foto mangkok atau apa gitu, makanan kayak sama, tapi gue merasa foto ini beda gitu. Kalau nggak di foto lu, itu perasaan lo doang, Gi. mungkin. Nggak. Cuman nggak mungkin. Kalau nggak akan lu pajang dong. Ya. Nah, maksudnya gue pengen tahu proses kreatif kalian tuh gimana? Sama. Atau misalnya foto kaki doang gitu. Gue pernah lihat. Kalau gue ya, proses gue itu pertama menurut gue harus kenalin diri lu sendiri dulu sih. Karena gue mengalami itu. Gue kan foto udah lama nih dari 2009. Tuh sampai sekarang tuh udah berapa tahun sih? 11 sih. 11 tahun. Itu gue mengalami fase banyak gitu. Yeah. Dari yang alay, norak, so artsy ya juga pernah. Sampai sekarang gue akhirnya konten gitu loh. Oh ini tuh gue. Oke. Nah itu menurut gue pertama yang harus dilakukan itu lu harus kenal diri lu dulu. Dan gue pas mempelajari diri gue, Gio kenalin gue sama fotografer yang namanya William Eggleston. Nah itu menurut gue kena banget di gue tuh. Karena dari cara dia foto tuh kayak penuh apa ya, kekosongan, hatred, sama beda sendiri aja gitu loh. Nah, itu kalau gue lihat dari foto William Eggleston ya. Soalnya pas gue baca-baca juga ternyata dia foto yang dia pajang itu semua fotonya foto-foto yang dia benci gitu loh. Nah itu maksud gue sama karakter gue sangat pas, yang hateful gini. Jadi kalau di foto sama Rere artinya dia benci lo. Enggak. Wah yang gue tangkap begitu sih. Kesimpulannya, saudara-saudara. Berarti kalau mau di foto sama Rere lu kabur aja. Biar nggak dibenci. Berarti ada hatred ya? Ada satu kemarahan. Lu marah berarti? Gue pada saat belajar itu gue marah.
Tapi lama-lama ya udah konten. Pas lu marahnya kenapa? Maksudnya kayak somehow bosen gitu atau gimana? Iya, somehow kayak menurut gue dunia seni foto itu corrupted gitu loh. Apa? Sorry? Corrupted. Oke. Kenapa tuh, Mas Rere? Wah, ada jadi curcol ntar gue ya. Apa-apa. Oh gitu. Ini terbuka nih. Menarik. Iya. Lu kan bekas. Lu kan juga sorry, lu pernah wedding juga kan? Nah iya, itu sumber source gue sebenarnya. Iya. Saya bilang dunia foto tuh corrupted. Oke. Karena orang ngelihat art itu bukan based on rasa yang kita kasih lihat gitu loh, based on trend menurut gue. Pada saat gue belajarin itu. Right. Tapi kalau sekarang gue udah nggak peduli gitu loh. Oke, sekarang lebih kemana nih? Gue lebih pas foto ya manifesto gue aja sendiri gitu loh, yang gue enjoy. Orang lain mau sebut itu kopian apa, ya gue udah nggak peduli gitu loh. Gue udah nggak peduli deh. Intinya gue buat diri gue senang aja. Itu buat gue artsy itu. Buat diri lu dulu. Kalau gue. Yoi. Ya paling bener emang harus gitu lah. Yang penting lu seneng foto-foto lah. Ya benar. Masa lu foto-foto bikin orang lain seneng ya nggak, Ri? Iya betul. Benar. Lu minum Bali High dong. Lu seneng minum Bali High. Dulu. Iyalah, yang penting lu seneng ngapain. Chris apa Chris? Kalau gue, lu kan why you choose fashion? Dulu emang gue pertama kali kerja di fotografi pas gue balik Indo, majalah yang gue sentuh waktu itu pertama kali lifestyle dulu, high end pertama kali banget gue kerjain zaman 2008 gue lagi liburan, gue sempat nge-shoot buat high end. Nah dari situ gue ngeliat tentang fashion, walaupun gue nggak ada link fashion siapa-siapa sih waktu itu, tapi waktu gue balik 2010, temen baik gue itu saudaranya F. Budi. Jadi waktu itu gue dikenalin ngerjain pertama kali campaign lookbook fashionnya F. Budi pas tahun 2010 lah. Nah dari situ gue baru kenal orang-orang fashion tuh, kan dari timnya terus timnya waktu itu ternyata dia kerja di Marie Claire, dari situ gue dapet link-link lagi gitu. Dari dulu gue mulai fashion di situ, cuman fotografi style gue sebenarnya waktu gue pulang sekolah itu mungkin gue udah lumayan nemuin jati diri gue. Nah tapi pas gue nyampe Indo, gue masuk di media, mereka ngeliat orang baru, mereka kayak ngeliat gue orang baru, terus mereka ngedirect gue, bilang ini salah, nggak boleh kerja ini, nggak boleh itu. Jadi waktu itu gue sedikit agak ada shifting tuh. Karena orang lain, karena industri, gue shifted. Dan gue a bit lost waktu itu. Akhirnya sampai 2014-an, gue mulai, waktu itu kan gue dari 2010 sampai 2012. Sampai 2013, gue sempat magang ke Korea. Waktu itu gue kenal ada teman gue, fashion editor Korea, terus dia kirim gue, kenalin gue, refer gue ke satu studio di Korea fashion. Nah waktu itu gue lebih ngedalamin fashion lagi. Gue balik 2014, gue balik ke fashion lagi di Indo. Terus ya udah mulai dapat link. Gue mulai kembali, gue bisa karena udah mungkin waktu juga ya. Jadi gue bisa mulai shifting ke gaya gue lagi yang dulu gitu, yang gue udah sempat kehilangan karena agak ngikutin masukan ono yang menurut gue I'm not being myself. Akhirnya 2014 gue mulai balik lagi ketemu orang-orang yang support gue, kenal sama orang-orang, kerja sama orang-orang yang mereka ngerti gue juga. Jadi gue mulai berkembang tuh dari situ tuh. Menurut gue penting banget kalau misalnya kita bisa ketemu sama orang-orang yang ngerti apa yang kita mau, cara kita gimana, bukannya mau ngerubah tapi menuju ke satu goal yang sama. Itu sih. Itu tricky tuh. Jadi itu agak sedikit sense of luck juga. Dan juga selain diri lo juga ada luck juga ketemu sama orang-orang yang pas gitu. Karena itu sangat mempengaruhi banget. Berarti lu sekarang udah balik
style lu ke style lu sendiri ya, maksudnya di original Chris Kujang ini. Right? Gue rasa bukan ngomong kayak gitu, tapi lebih kayak gue udah lumayan happy sama apa yang gue kerjain gitu. Okay. Karena dulu waktu gue sekolah, gue happy banget apa yang gue kerjain dan mereka ngerti dan appreciate gue. Pas gue balik, gue kaget sih, gila industrinya kayak gimana, kayak gini. Masa gue harus berubah buat orang lain. Nah waktu itu makanya gue gak dapet lah feel-nya kayak kenapa kerja kayak gini. Terus dulu zaman gue balik, makanya kenapa satu alasan gue sekarang gue mau share, kalau misalnya diajak, oke, share bikin kelas atau apa, oke. Terus kalau misalnya ditanya, bikin ini, bikin itu gimana, gue selalu share balik dan gue jawab. Karena waktu gue baru balik, gue ketemu fotografer senior banyak, sama teman-teman juga, setiap kali gue nanya, mereka nggak ada yang support gue atau jawab gue, mereka biasa cancel gue, nggak mau ketemu atau kayak gini-gini gitu. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya kita bisa give back ke community, industrinya bisa maju, lebih better. Kalau misalnya yang muda-muda lebih maju lagi. Daripada kita juga nggak apa-apa, yang penting kan industrinya maju. Jangan takut kayak japlo atau apa, lu merasa tersaingi atau apa, ya nggak apa-apa. Nanti ada hate juga dong, Chris. Bukan hate sih, lebih kayak gue nggak mau ngelakuin yang sama kayak dulu orang treat gue, tapi gue mau ngelakuin yang sebaliknya yang menurut gue bener gitu loh. Oke. Iya sih. Lebih kayak ya share aja. Kalau ngajar ditanya ya lu jawab aja lah. Kenapa lu harus kayak terlalu rahasia ini itu gitu loh. Kalau industrinya maju, lu maju juga. Yap. Iya nggak? Betul. Kalau industrinya nggak maju, kayak lu nggak ada challenge buat lu. Kedua, ya udah lu stuck di situ aja. Kalau misalnya yang lain maju kan lu juga maju bareng, bukan lu stuck juga. Kalau misalnya lu stuck, ya something wrong gitu. Intinya harus ada yang support sih. So, harus ada yang support emang. Somehow kayak kemarin Makbul bilang juga kan, maksudnya film itu teman, jadi semua juga teman gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri sebenarnya. So somehow kita harus community gitu. Nah, mudah-mudahan. Nah, kalau Max Billy ini khusus unik nih, karena somehow wedding itu I don't know, somehow sesuatu yang apa ya, kita agak ironis ya. Kadang tuh bicarain sisi baiknya ya ada, bicara sisi jeleknya juga ada. Nah, benar. Somehow, nah, menurut lu gimana, Max? Kalau gue kenapa wedding, mungkin karena gue tertarikannya di pertamanya awalnya dari jurnalistik kali ya. Jadi kayak emang demen dokumenter, jadi mungkin masih cocok gitu ya. Jadi nggak bertentangan banget gitu loh. Tapi kalau misalnya menjawab tadi konteksnya si Prayogo yang dari art ya. Kalau menurut gue mungkin kayak kalau mungkin kayak yang kalau fashion gitu kan mungkin kayak dari cara kayak bikin konsep segala macam gitu kan prosesnya itu ya itu mungkin prosesnya si fashion. Tapi kalau misalnya mungkin kalau dari street menurut gue kayak lebih susahnya lagi karena lu ini sebenarnya kayak core-nya tuh di personality orangnya sih. Jadi kayak kalau ya intinya lu kayak kalau lu nemuin jati diri itu sebenarnya udah kayak prosesnya lu mungkin konsepin foto art fashion gitu kali ya. Susah lagi ya, Max. Lebih susah lagi karena lu kayak kayak nggak semua orang tuh kayak gampang nemuin kayak gue tuh gimana sih sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang lu ditanya juga kayak susah kan, kayak lu orangnya kayak apa sih, lu sendiri nggak tahu gitu. Betul. Jadi kayak mungkin lebih susahnya di situ kali, mungkin kayak itu tuh kayak prosesnya di situ gitu. Kalau street ya lebih ke situ. Kayak waktu itu gue lumayan sadar ya pas waktu itu gue sempat ikut seminarnya Martin Parr sih. Bareng gue, Max. Iya bareng si Rere juga tuh. Nah tuh gue nggak diajak nih.
Belum kenal gitu. Abis itu ada yang di mana ya waktu itu? Di Gute House ya? Apa? Di Gute House kan ya? Iya, Gute House. Martin Parnya ke sini. Di situ, iya. Emang Leica yang bawa. Iya. Kita ketemu. Iya. Nah, itu banyak banget yang ikut tuh, yang ikut satu auditorium gitu. Yeah. Nah itu ada satu orang yang nanya, nanyanya ke dia gini, gimana ya, gue biar bisa foto kayak lo gitu. Terus dimarahin main sama dia, dia bilang kayak kagak bisa gitu, soalnya ya kan gue sama lo beda gitu, maksudnya totally orang yang beda. Kayak maksudnya gue ngelihat dunia ini sama lu, cara lu ngelihat dunia itu beda gitu. Yes. Jadi kayak maksudnya kalau lu lihat gue orangnya lucu nggak lucu kan, makanya foto gue ada lucu-lucunya gitu. Okay. Kalau lu nggak lucu ya nggak bisa kayak gue fotonya gitu loh. Kayak mungkin lu ada kelebihan lu sendiri gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi gue langsung kayak anjir gitu. Yeah. Martin Parr orangnya juga goblok Iya. tolol gitu juga, lucu banget sih. Lucu. Iya. Aneh ya. Cerminan foto dia banget gitu loh. Ya. Dia orang. Jadi emang kayak reflect banget. Kalau street mungkin lebih reflect yang moto ya, kayak dia keluar banget. Dia nerd gitu loh, orang nerd gitu loh yang lumayan. Sih freak lah. Makanya fotonya kan freak kan, maksudnya kayak somehow tapi foto dia gue bilang tentang sesuatu dia kritik sosial gitu. Kayak dia pernah ada seri fotonya tentang sweet gitu. Jadi foto-foto kue-kue yang manis-manis gitu. Terus somehow dia kritik orang Inggris itu kebanyakan makan makanan manis kayak gitu-gitu lah. Kayak banyak obesitas dan lain-lain gitu loh. Terus somehow juga ada yang yang jemur di pantai terus ada tanknya. Yeah. That's very interesting gitu. Iya kayak maksudnya kalau kita kan selalu mikirnya kayak ya ini mah semua orang juga bisa gitu kan. Tapi kenapa nggak lo ambil gitu? Kenapa dia yang ngambil gitu? Itu aja kan. Balik lagi sebenarnya pertanyaan tadi, maksudnya memang gue setuju sama Rere juga, jadi memang harus balik dari diri sendiri. Jadi belum tentu kita mau, maksudnya kayak gue dulu ya zaman muda suka banget sama Nick Knight gitu. Siapa lah. Kayak gue pengen banget nih kayak dia nih gitu kan. Persis banget nih. Tapi somehow kok ya nggak bisa gitu, maksudnya nggak mungkin sama gitu, karena kita individual yang berbeda-beda. Iya benar. Iya, cuman memang nggak bisa. Jadi ya jawaban Martin Parr ya memang sama juga kayak fotonya, nyindir juga. Sampai bisa pun ya lu cuman ya udah bikin terus udah bingung lagi gitu. Karena lu nggak ada identitas dan nggak ada yang mau lu sampaikan. Betul. Itu sih. Nah, lu di Max, lu kan wedding tuh sangat wedding itu sangat maksudnya sangat commercially ya, somehow. You have clients, right? Lu deal with very special day gitu ya. Lu maksudnya gua rasa lu yang paling susah sebenarnya di sini gitu untuk menerapkan menerapkan sesuatu ya kalau CB paling gampang sebenarnya. Ya kalau Max ini susahnya setengah mati, maksudnya lah. Maksudnya karena wedding di sini kan ya lu tau lah udah bentuk dengan sendiri, apalagi Indonesia ya. Maksudnya nah itu lu, tapi gue ngeliat foto-foto lu ini nggak kayak foto wedding yang lain gitu. Gue makanya
Oke, gue ngajak lu di sini. Jadi Gio mau wedding lagi kan? Rival ya. Nah, maksudnya gimana lu deal dengan itu gitu? Sama kalau gue mungkin triknya di sini ya kerjaan yang lu show aja kali ya, pancingannya kali ya. Kayak ya walaupun setiap klien gue kerjain pasti ada sisi yang nyenengin mereka gitu. Cuman gue nggak show itu aja gitu. Berarti lo show foto yang aman dan yang Iya, ya kayak ya ini kan apa ya advantage-nya sosial media gitu kan. Mungkin kayak kalau zaman dulu mungkin lu ya zaman dulu orang jualan apa sih kayak meeting kasih lihat album gitu kan. Lu harus kasih lihat semuanya gitu kan. Kalau ini ya lu ada sosial media, lu ada advantage buat ngefilter yang lu show ya dimanfaatkan aja gitu. Walaupun mungkin kayak itu niche market gitu kayak nggak bisa kayak kacang goreng juga gitu kan. Tapi yang datang ke lu ya lu seneng gitu. Terus lu bisa create trust di klien tuh gimana ya? Kayak, because itu jauh banget dengan idealis gue bilang kayak, oke gue kalau wedding sih udah angkat tangan sih kalau gue. Tapi syukurnya tuh kayak apa ya? Ternyata yang dengan nge-show kerjaan kayak gitu, ya yang datang ada aja sih kayak yang emang tipe-tipenya yang emang apa ya? Emang bukan tipe couple yang dibayarin orang tua gitu. Oke. Suka ngurusin wedding sendiri gitu. Yang tipe-tipe yang independen gitu, tapi memang nggak banyak gitu loh. Warga muda ya. Iya, jadi gue nggak bisa bilang kayak ada marketnya bisa jalan, ya nggak juga gitu. Cuman emang kecil aja gitu. Tapi ada orang-orang kayak gitu. Berarti sekarang itu udah beda ya, maksudnya sekarang eranya udah beda karena dulu gue nggak sebut brand ya, dulu kan karena mungkin mereka tuntutan orang tua kali ya, lu harus di sini begini template dan bla bla gitu. Dan sekarang mungkin banyaknya sosial media, banyak influence art juga, banyak whatever, mungkin ya couple muda ini jadinya berubah gitu ya, cara taste. Iya nggak sih? Karena kayak dulu tuh gue dulu tuh kayak pas awal-awal banget gue merasa kayak anjir gini banget ya Jakarta ya gitu. Padahal menurut gue yang lebih menarik di Bandung loh anak-anaknya. Karena yang di Bandung anak-anaknya lebih indie gitu, lebih weddingnya beda lagi sama yang Bali gitu loh. Dan gue kayak salut banget gila orang Bandung keren banget gitu. Ya ternyata mungkin kayak ya sekarang lebih banyak wedding kecil, apalagi kayak zaman sekarang dipaksa kayaknya wedding harus lebih kecil lagi gitu kan. Ya harusnya lebih ada lagi lah yang kayak gitu-gitu. Nah menurut lu ke depannya wedding tuh ada subgenre-nya atau enggak tuh? Atau wedding harus bersatu? Wah, nggak tahu juga ya kalau kayak gitu ya. Nah, wedding fotografer harus diskusi nih soal komunikasi. Ya sih. Kayak dunia setelah corona ini nggak tahu juga sih gimana. Cuman somehow lu enjoyable ya, maksudnya. Itu satu-satunya. Karena gue lihat Rere ini, kalau gue lihat Rere kayaknya udah menyerah gitu. Tapi Billy ini tetap gitu. Jadi gue agak wah hebat juga gitu. Jadi somehow bisa ya gitu. Tapi maksudnya tetap kok kayak misalnya, tapi tetap maksudnya kayak gitu ya ada proses negonya juga, nggak bisa kayak totally lu bodo amat gitu. Kayak kayak klien yang walaupun tuh klien udah datang gitu kan, udah kayak oh ya ini udah klien gue banget nih, sifat-sifatnya udah oke banget gitu. Tetap aja mereka ada kayak ya tapi orang tua gue nanya nih bakal ada foto ini nah gue bilang gue tetap ngambil, cuman emang gue nggak show aja gitu. Mungkin karena dasarnya Max juga demen dokumenter kayaknya, jurnalistik. Jadi lu lebih ke wedding daripada pre-wedding ya? Kalau gue iya.
90% malah klien gue wedding. Oke. Gue kurang enjoy pre-wed sebenarnya. Kenapa, Max? Nggak tahu, gue orangnya nggak suka di under pressure mikir gitu loh. Abis ini gimana, Max? Iya. Karena gue lebih suka ngikutin acara aja gitu. Karena gini, capture aja. Di wedding itu identik dengan karena gue juga pernah rasain identik dengan lu direct orang kan. It's like somehow lu direct, lu ngatur bajunya, somehow it's the same way with fashion gitu. Jadi actually versus Chris Bunjamin dan Rere gitu. Jadi maksudnya di sini menarik banget, banyak different fields gitu. Jadi ada jurnalistik, yang kita harus direct dan lain-lain. Nah, berarti lu emang enjoyable di jurnalistik ya? Lebih kesan, gue awalnya sukanya dari situ. Apa tuh, lu sensasi apa yang lu dapatkan di jurnalistik? Ketika lu capture, what do you want to say? I mean, apakah lu udah achieve di salah satu foto lu gitu yang yang nggak lu tunjukin atau yang lu tunjukin, terserah, maksudnya lu ada nggak sesuatu yang lu udah achieve gitu? Wah, ini benar-benar this is my wedding photo, seharusnya ini gue banget nih, udah achieve or not? Ya selalu ada guideline-nya gitu sih kalau gue di wedding ya. Maksudnya kalau gue tuh pengen, kalau gue udah ada, maksudnya gue udah nemuin garis merahnya gitu, gue pengen gambar gue tuh kesannya apa gitu. Apa maksudnya? Kalau gue pengen kayak kesannya tuh jujur. Terus kayak kesannya tuh deket, jadi kayak nggak ada, ya kalau kita biasa wedding kan kayak harus kayak harus sama video kan harus bagi-bagi frame gitu kan. Nah, gue tuh pengen kayak orang tuh rasanya kayak nggak ada batasan aja gue moto gitu loh, kayak ya gue mau sedekat apapun serah gue gitu. Oke. Sama kayak apa ya, kesannya imperfect kali ya, kayak nggak sempurna gitu. Imperfect. Karena kan kayak yang udah ada kan kayak sempurna semua gitu kan. Iya, indah banget gitu ya. Wedding itu kayak, maksudnya kayak jadinya dikomersialisasikan jadi sesuatu yang indah banget kalau dokumentasi. Cuman bener. Pas gue lihat fotonya Mas Max kayak inget sama ada di Martin Parr Foundation pernah bikin not the wedding fotografi. Itu tapi bukan Martin Parr yang foto orang lain gitu, mungkin di dalam. Tahu tuh kayaknya gue. Jadi kayak dia ngeliatin the silliness of wedding gitu loh. Kayak yang gue lihat di Instagram Mas Max juga yang ada orang ngupil lah. Jadi menarik. Jadi kayak momen-momen jelek itu juga bisa jadi mahal gitu. Jadi menarik soalnya bahkan ini opposite ya. Jadi opposite thinking, somehow wedding nggak harus beautiful, nggak harus yang somehow yang beautiful tuh kayak kadang fake ya. Benar. Kalau lo create honesty di dalam wedding itu ya, ada yang ya wedding ya silly, harus ya happy. Orang happy itu masa iya sih orang happy senyum? Ya mereka have fun lah gitu. Ya maksudnya orang happy masa senyumnya Pepsodent ya, terus enggak kan? Iya benar. Jadi kayak dengan gue nge-show kayak orang ngupil segala macam gitu ya yang nggak demen kayak gitu nggak bakal kontak gue gitu aja. That's really good. I mean, it's really good concept sih. Gue pemikiran lo, gue suka sih. Maksudnya another way to see wedding itu seperti itu, somehow the honesty, dan gue lihat juga somehow ada sisi emotional, memorable. Kayaknya lebih berasa sih sebenarnya nggak sih? Momen sini sebenarnya lebih berasa ketimbang lo pura-pura yang ketawa Pepsodent dan bla bla nggak sih? Iya kan, kalau lu lihat foto lu lagi gitu kan, kalau misalnya ada yang goblok-goblok kan orang lebih kayak anjir dulu kayak gini, goblok banget ya gitu kan. Dibanding kayak aduh gue capek nih digaya-gayain gitu. Oh iya, will customer kalau ngeliat ya. Iya.
Mas Gio, gue pengen nanya boleh nggak sih ke fotografer ini? Boleh. Gue tuh kan gue belajar, maksudnya di Indonesia kan gue belajar foto nggak pernah sampai, maksudnya gue nggak dapat pendidikan resmi juga. Tapi tuh yang gue tahu workshop yang gue ikutin yang gak ngajarin teknis foto tuh workshopnya Mas Kris yang terakhir gue ikutin, karena so far selama 3 tahun gue belajar, gue setiap ikut workshop tuh pasti ada yang ngebahas segitiga exposure. Maksudnya kayak selalu itu, padahal yang gue harapkan bukan itu, karena dari dulu gue tuh suka foto tuh gara-gara gue ngeliat foto-fotonya Man Ray, Dali, yang bener-bener gue berharap kayak fotografer tuh seniman, berarti kan kayak ini medium yang gue bisa ikutin sebagai seniman. Tapi di saat gue belajar, banyak sekali kayak ajaran-ajaran tuh yang bener-bener teknis banget, teknis terus. Nah, makanya gue pengen nanya kayak, jadinya gue kayak suka insecure, ini foto gue tuh udah bisa dikonsider sebagai art piece belum sih gitu loh. Jadinya gue hidup kan dari commission work yang gue dipekerjakan sama orang lain buat foto, terus ya dibayar servisnya gitu loh. Tapi di sini kan ada yang udah pernah ikut, ya udah ada yang pernah bikin exhibition, mungkin bahkan ada yang udah jual karya, dan di saat apa sih kita bisa consider foto kita sebagai karya seni gitu istilahnya, dan kita punya kepedean untuk menjual itu sebagai karya seni, karena maksud gue kayak thanksin, mau gue belajar sejarah seni, mau gue belajar metode-metode berkarya fotografer yang mostly kan berkembangnya zaman, mereka berkembang sama medium-medium dan format teknis masing-masing gitu loh. Sedangkan kita kan udah 25 tahun, teknisnya udah hampir sama gitu loh. Kalau zaman dulu kan kayak abis Bresson kan ada Ansel Adams yang teknisnya beda, dia ngambil landscape dengan cara dia gitu loh. Perkembangan perkembangan seninya tuh berkembang sama teorinya juga, cuman sedangkan kita kan udah mentok di Instagram nih, nggak canda-canda. Saya udah. Maksudnya format kita pun semakin inklusif ya istilahnya. Kalau dulu kan fotografi itu eksklusif banget, mahal alat gitu loh. Sekarang tuh udah bisa, makanya gue pengen nanya sih, gimana sih masing-masing dari kalian bisa, foto gue tuh artis gitu loh, kayak ini tuh kan beda-beda nih fotonya, buat masukan gue aja pribadi. Sebenarnya bagus banget pertanyaan ini. Di email sih. Ya. Bagus. Siapa mau mulai duluan? Mas Kris, please, Mas. Sebenarnya lu doang, Kris mau ditanya. Iya. Itu kelar, Kris. Kalau dari pengalaman gue sendiri, kayaknya setiap fotografer tuh ada bagusnya kalau misalnya semuanya berangkat dari technical sih. Karena technical kan, technical is one of the most important part of photography juga. Lo sebagai seorang seniman nantinya even, lo butuh technical itu sendiri. Jadi, dan tapi nanti beranjaknya waktu di dalam karir kita itu lebih baik kalau misalnya si sisi teknis ini jangan lo terlalu setiap kali mau bikin sesuatu lo terlalu technical gitu loh. Technicalnya harus ada seiring dengan sisi seni lo juga. Jadi technicalnya lo nggak usah terlalu pikirin, tapi udah automatically you do it gitu. Terus jadi udah natural sisi technicalnya, lo nggak pikirin lagi, karena dari yang apa yang gue lihat dari pengalaman gue, kalau misalnya gue lihat fotografer yang dulu mungkin waktu gue pulang ke Indonesia gue lebih perdalam teknik gue sih, jujur aja. Jadi gue banyak ikut kelas-kelas yang emang technical, belajar lighting ini, belajar lighting itu. Tapi karena gue terlalu technical, jadi hasil gue dulu waktu gue pulang malah bukan lebih nyeni lagi, tapi lebih terlalu kaku gitu. Yes. Tapi seiring gue udah mulai mengerti bahwa technical itu adalah satu hal yang natural sebagai fotografer, dari situ mulai bisa membuat karya-karya yang lebih natural, lebih organik gitu lah. Lebih nggak terlalu kaku, lebih nggak terlalu mirip kayak karya orang lain dan lain-lain. Karena kan kalau sisi technical itu, misalnya kita mau bikin sesuatu tapi terlalu technical banget, buntutnya nanti jadinya malah mirip kayak karya orang lain ya kan guys? Ya kan? Ya nggak sih? Betul. Tapi semakin kayak kita ngelihat dan being observant on the spot, going out of the box pas tekstur itu yang bikin foto kita unik selain dari sisi technical gitu loh. Jadi perpaduan antara sisi seni dan technical.
Ya. Itu sih. Juga menarik banget. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Lupa gue. Maksudnya kayak Panjang. Mas Chris nge-consider udah di saat mana kayak nge-consider kayak oke, my work is a piece of art dan gue udah pede untuk nge-sell ini sebagai karya seni gitu, bukan kayak sebenarnya kalau gue denger apa sih untuk jawab pertanyaan itu, sampai sekarang ya of course gue kepikiran apakah ini udah oke. Lu sebagai seorang fotografer atau seniman, you always be very critical to yourself and to your own work kan. Dan lu pasti mau selalu tingkatin lebih bagus ini, lebih bagus ini, lebih bagus itu gitu. Lu nggak pernah ngerasa puas. Kalau misalnya lu udah ngerasa puas, itu yang bahaya. Yes. And another side juga, sebenarnya apa yang perlu kita lihat supaya gimana cara kita jual karya kita, lebih kayak gimana kita introduce ourselves, introduce our vision and ideas for people to see. Jadi pada saat mereka udah mengerti apa yang mau kita buat dengan cara melakukan exhibition atau presentasi atau kelas event kayak gini, jadi orang lebih tahu diri kita, jadi mereka lebih appreciate apa yang kita buat gitu loh, instead of. Tapi sebenarnya kadang kan di industri juga orang kadang lihat kayak, oh si ini bikin ini pasti oke. Gitu loh. Tapi lu kalau untuk saat membangun, gue rasa lebih konsentrasi ke ide lo sendiri satu, dan konsentrasi ke hasil karya lo, instead of orang ini bikin ini supaya terkenal harus gini, jangan. Tapi lebih kayak apa yang gue mau keluarin dari diri gue, get to know myself, yang kayak tadi Rere udah bilang, getting to know ourselves, terus selalu tahu apa yang lo mau keluarin, terus apa yang lo lihat, express apa yang lo mau keluarin juga, semuanya terpadu, terus lo kenalin itu ke orang dengan hasil karya lo pamerin. Jadi lo juga setiap kali bikin pameran jangan expect sold out, tapi lo expect gimana caranya orang bisa lebih tahu lo lagi, kayak gitu. Nanti kan itu proses sampai pada akhirnya orang mulai mengerti kayak gitu. Dulu gue juga kalau pameran gue nggak pernah expect orang harus ngerti, gue harus di good review. Kalau mereka caci gue ya nggak apa-apa, kayak ya udah terima ya, lu bangun lagi gitu. Ya. Cuman gue makin lama gue makin lihat PB ini foto fashionnya beda banget sih dari yang lain. Gue lihat kayak somehow ada sisi yang gue suka tuh sisi apa namanya improvisasinya gitu loh. Jadi kayak gila, gue gak kepikiran nih foto kayak gini nih. Lu makin suka foto gue bukan karena lu makin kenal gue kan, Gi? Kayaknya iya deh. Maksudnya gimana? Lu makin demen foto gue karena lu makin kenal gue kan. Lu makin ngerti gue kan. Enggak, tapi maksudnya lu kan kayak serius dia, guys. Gue pengen tahu proses lu. Gue tahu nih perjalanan lu juga, maksudnya gue juga pernah ngerasain kayak lu. Gue dulu belajar sama orang, gue juga dulu fotografer kan, maksudnya gue belajar dengan orang yang teknis banget, jadi kayak lampunya harus 3, lampunya harus 4, ini harus ya. Terus ini ada harus ada enggaknya harus ada feel rambut bla 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 kayak gitulah kayak gitu ya. Terutama soalnya dulu juga gue di beauty kan, dan beauty sangat thumbnail banget gitu kan, kayak rambut sini harus pakai smooth dan lain-lain. Tapi somehow makanya itu yang bikin gue bosan sih dengan fotografi. Tapi lu sekarang di lu ini lu melihat industri fashion itu kayaknya nggak kayak gitu ya sekarang, maksudnya kayak lebih observation, lebih ya kayak foto-foto lu sih lebih kayak apa namanya, lebih improvisasi, lebih doesn't matter itu mau lightingnya gelap, mau like whatever kayak gitu loh. Jadi lebih fancy gitu. Nah, lo titik turning point lu tuh pas waktu lu nyadar, pas waktu kapan, Chris? Lu bisa share? Bisa. Jadi gue rasa kayak setiap perjalanan karir fotografi penting banget, kayak yang tadi gue bilang, lu ketemu sama siapa, terus
siapa yang inspire lo kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu pas gue abis balik dari Korea, gue mulai ketemu orang-orang baru lagi yang lebih muda-muda dari gue jauh. Itu banyak merubah gue juga, dan mereka juga lebih terbuka. Itu satu yang penting tuh. Orang-orang ini lebih terbuka, mereka lebih mau denger kita. Jadi kita bisa grow together untuk mewujudin ide yang kita mau bikin gitu loh. Paling susah tuh dulu waktu gue pertama kali balik itu sebenarnya gue ketemu sama yang lebih tua. Yang lebih tua nggak anggap gue lebih muda. Pokoknya yang dia bikin udah paling bener. Sebenarnya kan kalau lo lagi bikin ide kreatif, kan lo harus ada masukan, semuanya ada masukan gitu loh. Dan sayangnya ini kayak gitu tuh sebagai hukum alam. Jadi orang-orang yang emang nggak mau bertumbuh dan share ideas, eventually hukum alam bakal hilangin mereka. Jadi ya please lo jadi orang bisa terima ide-ide baru. Bener nggak? Karena in that way lo bisa grow gitu loh. Kalau misalnya lo udah nggak bisa grow, gawat. Yang tadi gue bilang. Nah makanya gue tuh gue rasa gue juga lumayan beruntung. Gue bisa ketemu orang-orang ini yang emang mengerti ide gue juga ngerti ide mereka, kita campurin ide, bikin something yang nice gitu loh. Something yang menarik, something yang baru gitu. Nah, terus dari ini gue juga mulai belajar lihat referensi baru, ngelihat tren juga what's going on. Terus ngelihat juga fotografi arahnya gue demennya kemana. Dan gue gitu ngerasa kayak kalau the way you do photography, yang paling nomor satu menurut gue, yang paling valuable adalah documentary photography atau street photography or whatever, something yang very spontaneous. Jadi itu sangat mahal karena spontaneous as in si fotografer selalu observe what's going on pada saat dia execute. Terus lu bisa ngelihat hal-hal yang orang lain nggak tangkep dalam sekejap ini, yang lu bisa put into your photo. Itu menurut gue yang valuable. Dari aside from what you set up in the studio or you shoot outside, tapi aside from your setup, lu bisa ngelihat out lebih luas lagi kayak gitu. Itu yang bisa nambahin feel fotonya tuh bisa lebih unik. Karena kan di zaman social media yang sekarang udah agak, gue rasa semua orang juga mau bikin foto apa bisa lah, lu bisa ngelihat, cari referensi di mana aja. Cuman gimana caranya kita jadi lebih unik sebagai seorang fotografer. Dan gue seneng hari ini gue kayak ada Rere, kayak Max, lo, dan Yogo juga. Waktu itu pas gue bikin kelas yoga tuh anak muda-muda semua bikin still life, dan abis gue jelasin kurang lebih sedikit technical dan lain-lain, gue pengen mereka explore sendiri, dan gue shock semua fotonya menarik banget buat gue. Itu makanya itu yang buat gue tuh unik, bikin gue inspirasi. Gue ngeliat orang-orang create gitu loh. Jadi it's not about me being the best, tapi gue being inspired by other people's work kayak gitu. Dan gue juga seneng kalau teman-teman inspire gue dari kerjaan mereka. Itu kayak sesuatu yang maju diri lo lagi untuk lo bikin something gitu kan. It's not about okay I'm the best gitu, tapi about lo being inspired by other people's work yang bikin lo terpacu, oke gue harus bikin apa lagi nih gitu loh. Dan gue seneng kalau yang muda-muda bikin foto bagus, gila keren banget gitu loh, lo harus bikin apa lagi nih gitu. Iya sih, bener nggak guys? Iya nggak, Re? Setuju. Re belum ngomong. Ini udah kena bir diem dia. Gue udah teler nih. Cabut dulu guys. Terus bisa dikatakan sebagai apa, fashion photographer, atau lu nggak mendescribe diri lu sebagai apa gitu? Siap. Rere. Aduh, challenge coy. Justru ini lagi jujur nih. Nah, tuh. Pertanyaan apa tadi, Ki? Anjing, suruh ngulang lagi. Terus sekarang di fase apa nih? Maksudnya, oke, lu udah happy dan lain-lain. So somehow. Oke. Dulu. Lu curhat nih. Jangan kenceng-kenceng Re ngomongnya. Oh iya. Lu punya visi sebagai seorang fotografer. Kan lu sekarang lebih banyak fashion. Iya, itu kerjaan gua. Nah, lu bukan manifesto gua.
manifesto lu apa ya? Lu pengennya apa? Manifesto gue tuh foto-foto banal kalau gue. Kalau art ya? Iya, kalau lu lihat foto-foto yang ya itulah yang selang air kayak gitu-gitu. Itu manifesto gue. Soalnya gue sekarang ngebedain kerjaan. Manifesto gue. Gue nggak anggap kerjaan gue bagian art gue. Tapi manifesto gue itu pure art gue. Karena itu refleksi dari diri gue sendiri. Nah itu refleks ya pekerjaan lo pas moto? Mungkin kalau di presentase mungkin kayak 80% gue enggak deh 70% gue dengerin brief klien dulu, 30% gue tuangin ide gue. Karena lu kalau menurut gue ya, once lu udah ada klien, ya lu ada goal gitu lu harus satisfy dia dulu. Iya. Jadi makanya gue daripada gue stres, pusing, manifesto gue gak tercapai, gue bedain langsung. Gue gak expect lebih dari kerjaan gue. Maksud gue kayak ide gue, kalau gak bisa dituangin 100%, ya udah gitu loh. Karena di kerjaan itu kan timnya banyak, bukan gue doang. Ada art director, ada klien. Nah itu, gue udah lebih let go gitu loh. Makanya gue lebih ke art gue tuh ke manifesto gue. Foto-foto yang begitu deh. Bukan headful lagi. Apa? Bukan headful lagi. Headful. Apa? Bukan iya. Udah enggak. Udah konten sekarang. Tapi sih lu ke depan lu bakal foto-foto banal itu, maksudnya? Iya, gue bakal tetap foto. Cuma gue nggak pernah publish sih, jarang banget gue publish. Kenapa ya? Karena nggak tahu, gue ngerasa lebih enak disimpan sendiri aja kalau gue ya. Itu personal gue soalnya. Iya, gue tertutup. Nggak suka buka-bukaan, Gi. Waduh. Ya gue lebih demen enjoy sendiri sih kalau gue. Gak apa-apa juga. Rahasia dong. Ya apa juga sih. Ntar tiba-tiba dias pameran. Mungkin gue mati dulu baru kelihatan karya gue. Asik. Sadis. Sekarang maksudnya udah cukup. Maksudnya masih ada lagi yang pengen lo achieve? Kalau gue pengen achieve tuh, kalau gue ya di foto. Manifesto. Manifesto gue sih, kalau gue sih merasa cukup sekarang. Kalau gue di kerjaan gue ngerasa gue masih pengen belajar sebenarnya dari segi teknik, karena teknik gue kurang banget. Nah, gue sekarang pengen belajar teknik kalau gue. Oke. Contohnya teknik seperti apa? Ya kayak gue berhubungan sama studio kan, jadi lighting gue sebenarnya skillnya masih lumayan cupu sih kalau gue. Jadi makanya gue pengen belajar lebih. Gue ngerasa diri gue nggak cukup di situ. Buat yang ada di ide-ide gue, tuh gue nggak bisa nyampein karena skill gue nggak memadai. That's why makanya gue bilang teknik itu lumayan penting dulu. Lumayan penting. Kayak lu harus masterin dulu, lu baru bisa berulah lah kesannya ya. Kalau lu nggak ada basic, lu mau berulah apa gitu. Basic kayak nggak bisa. Bener gak? Sama kayak, kalau gue sih, karena gue sekarang udah shift film, ya kita ya share juga sama Yogo juga yang 5 ya. Memang kita harus belajar roles dulu kan. Maksudnya, gue sekarang belajar screenwriting ya, gue belajar teknik screenwriting gitu, teknik telling, teknik ya sama sih sebenarnya. Dan somehow kalau kita bagi gue teknik itu rules ya, rules to be great, rules yang to be recognized as a good or great karya kayak gitu. Terutama ya yang penting sih. Dan kalau nggak tahu itu gimana kita membreak? Iya betul. Terus kita nggak ada fondasi yang kuat, so somehow
Karena banyak juga yang anak-anak sekarang itu tanpa tahu begitu dia udah break gitu dan nggak ada fondasi jadinya kayak kalau gue lihat yeah it's good but cuman permukaan jadi nggak ada something interaction, nggak ada something deep level di karyanya gitu. Cuman somehow trendsetter gitu ya. Benar. Nah, gue mudah-mudahan sih dari diskusi ini sebenarnya sih karena kita semua ini yang ada di semua ini kan sudah udah berfase di situ kan, maksudnya gue juga pernah kena trendsetter juga gitu. Tapi makin lama itu tuh comfort zone kan, istilahnya gitu. Jadi somehow itu pun juga hilang. Dan kayak benar kata Chris juga, jadi kayak somehow kita harus balik dari diri sendiri dan nggak bisa kita harus berpaduan dengan trendsetter yang sekarang zamannya harus foto di minimalis, ada bunganya yang somehow itu I don't know, itu menurut gua sesuatu yang salah sih, bukan salah maksudnya sesuatu yang menyimpang gitu. Jadi somehow kita as an artist ya ini bagi yang muda-muda sih, jadi jangan jadikan itu sebagai panggilan. Jadi memang harus find your own voice gitu somehow. Ya nggak sih? Ya, supaya kita harus find your own voice. Jadi gue juga sekarang shift ke filmmaker juga gue selalu find my own voice to telling the story. Jadi juga gue share sama Lima juga cerita-cerita mereka, Yogo dan yang lain juga somehow nggak ada yang ngomong saya filmnya kak, saya mau filmnya kayak seperti Tarantino, nggak ada gitu. Somehow gue mau ngelatih mereka bahwa it's your story gitu, it's your original story, it's your personal story, jadi it's your work sih, dan hanya lu yang bisa gitu. Orang lain nggak bisa. Jadi kayak ya balik lagi kayak Pak tadi jawab, lu mau foto kayak gue ya nggak bisa lah, orang kita beda. Iya benar Sama tapi teknis itu Mas kayak yang tadi aku jelasin soal kayak Mas Rere juga tadi bilang kan soal teknis lighting dan lain-lain. Cuman sekarang kita bicaranya sekarang, hari ini, tahun ini tuh udah mulai banyak workshop yang tadi aku bilang kan dulu tuh kalau workshop tuh bener-bener teknis dasar, misalnya kayak basic fashion fotografi atau basic misalnya kayak documentary fotografi, pasti dia dimulai dengan belajar dasar teknis foto menggunakan kamera, terus ke spesifikasi sedikit tentang fashion. Cuman sekarang kalau sekarang kayak Mas Chris juga kan pernah bikin workshop selain still life kan, pernah bikin color grading, terus sekarang juga kan di Prima Imaging banyak banget workshop yang bener-bener udah spesifik mengajar apa, karena kan kita sekolah juga nggak cuma belajar teknis menggunakan kamera doang, harusnya kan kayak komposisi foto tuh sebenarnya harusnya gimana, komposisi warna tuh kalau ini tuh kenapa, kalau itu tuh kenapa, itu tuh yang sebenarnya dulu gue pengen tahu. Makanya pas di saat ikut kelas Mas Chris dikasih tahu kan kayak di breakdown masing-masing yang kita foto tuh maksud komposisi ini tuh kenapa, dan dipertanyakan juga, dipernyatakan juga. Itu sih sebenarnya yang saat dulu itu kurang di workshop fotografi. Sedangkan kalau Mas Gio kan film pasti belajar history of film juga. Sedangkan kalau gue sih ngelihat banyak sekali yang memulai foto terus udah keburu jago tapi nggak tahu history foto. Maksudnya kayak beberapa teman gue begitu. Sedangkan gue tuh merasa kayak, gue tuh pengen belajar history foto karena yang nggak sendiri gitu, yang ada pembimbingnya. Sedangkan sekolah foto di Indonesia masih minim sekali gitu. Yeah. Itu sih yang menurut gue sekarang untungnya ada Instagram, ada sosial media, ada juga workshop online yang udah di Prima Imaging. Gue nggak tahu siapa lagi udah pernah lagi kayak dia ngajarin aspek-aspek lain. Sponsor, semoga sponsorin Prima. Lo maksudnya kayak belajar history kan gue iya Mas, kayak kalau mau belajar history banyak, bisa Google terus kayak
lu banyak kayak video-video di YouTube juga mereka kayak museum bahas tentang misalnya body of work-nya Irving Penn misalnya, terus istrinya, atau Robert Mapplethorpe atau whatever itu lu mesti coba YouTube aja sekarang gampang. Sekarang sih udah bisa ya makanya, cuman di saat gue belajar kan gue kayak clueless gitu. Iya benar. Kayak apa sih? Mungkin kayak tahapannya orang mungkin kayak belajar, habis itu kan mereka praktek teknis gitu kan. Terus habis itu udah mantap, udah bisa, mungkin mereka kayak mulai cari-cari kayak apa sih, kayak panutan gitu lah ya biasanya. Kayak sana sini gitu kan, sampai akhirnya ya kayak mungkin analoginya mungkin kalau kita belajar teknis itu kayak lu jadi tukang kayu, lu ngumpulin palunya dulu, pakunya dulu gitu loh. Sampai orang bikin kursi yang semua orang bisa bikin gitu kan. Habis itu kan baru mungkin kita kayak cari referensi eksperimen segala macam, cari jati diri, baru akhirnya lu tahu lu mau bikin kursi apa yang orang lain nggak bisa bikin gitu kan. Semacam kayak gitu kali ya. Mungkin kayak kalau kayak apa ya, pas kita awal belajar foto kan kita pasti juga dijejelin kayak nih lihat ini gitu kan. Cuma mungkin di saat lu udah bisa, udah basicnya udah mateng, dan lu dijejelin lagi tuh hasilnya kan beda gitu. Karena lu udah bisa praktekin gitu kan. Benar. Iya. Sebenarnya metode belajar itu karena gue juga belajar, maksudnya waktu itu dari fotografi gue bersih ke film yang gue pikir gue bisa, gue gampang. Dan suddenly ini gue share sedikit karena suddenly profesor gue nggak terima gue sebagai director. Gue juga heran. Gue diterima sebagai penulis, dan itu sangat gue nggak mengerti sama sekali kenapa. Dan somehow lama kelamaan yang gue dapatkan adalah apa yang lu belajar, yang lu pikir susah, sebenarnya itu enggak, sebenarnya kalau mau itu enggak susah gitu, bisa kayak gitu. Jadi kayak gue belajar nulis itu sebenarnya gue nggak ada basic nulis sama sekali. Tapi satu poin yang profesor gue bilang, screenwriting is not about writing novel gitu, but writing in visual. So somehow lu fotografer, lu udah pernah bikin video, so you have the foundation, but you lack of the storytelling gitu. You lack of the technique of story gitu. Jadi ya, gue belajar sesuatu yang gue lack gitu. Dan itu somehow yang gue terapkan di 955, bayangkan itu somehow ketika kita create sesuatu, ya bukan hanya film, tapi semuanya itu sama dengan ada reason dan questioning sih sebenarnya. Jadi why, kenapa bisa kayak gini gitu, kenapa ya, questioning diri sendiri, questioning questioning everything gitu, teknik lah, esensi lah, filosofi behind it lah. Jadi yang gue rasa sih sebenarnya yang paling penting adalah makanya gue di Instagram gue bilang fotografi yang masih menikmati sebenarnya sibling, jadi kayak kakak adik sebenarnya. Jadi somehow gue di fotografi, gue suka di street fotografi karena gue dapet poin yang gue dapat improvisasi ketika gue bikin cerita kayak gitu, atau gue direct di film kayak gitu. Dan gue juga teknik-teknik kayak kata Chris tadi bilang, teknik lighting gue udah tahu gitu. Jadi gue pas ngomong sama DOP diskusi soal lighting begini, ketika gue mau bikin scene yang seperti ini, gue tahu gitu. Dan somehow ya itu sih. Jadi don't stop learning sih sebenarnya. Don't stop learning dan jangan cepat puas sih.
Karena gue juga seperti pernah yang gue ngalamin kayak Chris sih sebenarnya, kayak ada senior yang enggak nih, sini sekarang ini yang bener nih gitu. So kita yang muda-muda tuanya jangan kayak gitu. So, somehow kita harus inspire younger person. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah sebenarnya. Misal buat teknik itu lo bisa belajar, tapi how fit in yourself gitu. Kalau nggak di cup of tea lo ya apa yang lo pakai. Iya nggak sih? Kalau benar-benar cocok, just kembangkan kayak gitu. Sebenarnya yang gue dapatkan sebenarnya kayak gitu. Jadi ya kita bentar lagi yang udah mau tua nih seperti gue ini mau hampir 40, gue menerapkan bahwa gue beneran sering banget. Gue dulu fotografi juga dulu belajar sama senior yang ini salah nih, jangan kayak gini, ini lighting yang salah nih gitu. Dan gue nggak mau seperti itu. Gue mau ya somehow gue kelas gue Cinema 5, nanti ada fotografi yang kalian akan bikin kelas dan lain-lain. Ya mudah-mudahan sih buat orang muda, terutama nih ada si paling muda si Yogo, ya find your own voice gitu. Jadi jangan. Aku juga masih muda, Gi. Nggak ada benar dan salah. Soalnya lo nggak bakal tahu, misalnya lo ketemu sama yang lebih muda, dia super effing brilliant, and then you see something new, you never know gitu loh. Lo harus bisa lihat itu, harus bisa rasain juga. Because you're never the best. Yes. Ada yang lebih better dari lo. Jadi lo harus bisa lihat itu. And somehow apa ya namanya kayak ya future generation pasti benar pasti ya but one of the best maksudnya. Iya. The best lagi. Future generation sih banyak referensi, banyak resources yang bisa mereka lebih dapetin cepat daripada kita. Terus mungkin juga ada yang terlahir sama talenta yang dari lahir emang udah ada juga. Plus semua keuntungan teknologi dan lain-lain, banyak yang bakal gila gitu loh, keren. Terus nggak tau deh, kayak kalau dari pengalaman gue sendiri, gue kerja sama junior misalnya, sama anak-anak di studio misalnya atau sama whoever, gue selalu pengen mereka untuk explore dan lihat sama gue juga. Dan kalau misalnya ada ide, sampein sama gue, biar gue yang terjemahin gimana menurut gue gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk share apapun juga. Jadi dari situ gue bisa belajar, nih anak bagusnya apa nih gitu loh. Karena tiap orang lo, gue rasa kalau misalnya lo kerja sama orang lain, lo harus coba ngelihat kebaikannya dia apa, maksudnya kelebihannya apa gitu loh. Karena sebagai seorang seniman, mereka pasti punya suatu kelebihan tertentu. Kalau lo bisa keluarin talenta itu dari orangnya, itu sesuatu yang oke banget menurut gue. Makanya gue coba selalu melihat kayak, nih orang bagusnya apa ya, dari ngelihat hasil kerjaannya apa yang bisa dikembangin. Kalau udah punya mindset kayak gitu, mungkin kita juga bisa lebih belajar lagi dari orang ngelihat apa bagus. Mas, gue gak kedengeran, Gi? Suara lu kecil. Halo? Ya. Alasan gue bikin Cinema 5 itu sebenarnya gue pengen belajar juga dari orang-orang. Maksudnya cerita-cerita anak-anak ini somehow gue pengen belajar gitu. Karena gue pengen lebih belajar lagi. Karena gue lebih bisa analisa story mereka dan lain-lain. Ya somehow kita sebenarnya education tuh paling bagus ya. Education, sharing itu. Karena kita saling belajar gitu, jadi keep learning lah, jangan stop. Sama, karena gue sangat nggak setuju kalau orang tuh gue tuh jago dan gue nggak butuh apa-apa. Jadi kayak sama kita zamannya bukan kayak gitu lagi. Gitu. Zaman lah ya.
Zaman sekarang itu ya harus kayak gini gitu. Kayak gitu sih. Gimana Rere sama Max mana nih? Apaan? Gimana menurut kalian? Kalau nggak salah lu dulu pernah bilang ya, lu itu terbaik ya? Apa? Enggak gue bercanda doang itu sama Max. Siapa anjir? Siapa yang ngomong kayak gitu? Lu kan Max kalau nggak salah Max. Bangsat, nggak pernah anjir. Lu mengklaim lu fotografer terbaik, lu nggak salah, lu pernah ngomong, Max. Bacot. Lu udah mabok, bego. Mata lu udah setengah ya. Anjir. Gimana ya? Gimana, Max? Menurut lu gimana? Cerita tentang pengalaman lu yang tadi Yogo bahas tentang gimana sharing, terus gimana kerja selama karir lu ketemu sama banyak orang banget kan lu pasti. Iya, pasti. Terus sama kayak lu pernah kerja sama orang juga dan lain-lain, itu gimana pengalaman lu? Kan pasti lu banyak junior yang mau seperti lu gitu. Iya. Anjay. Iya kan? Gimana tuh? Karena kamu yang terbaik, Max. Maksudnya ya kayak gimana maksudnya? Ya nggak tahu kan apa ya? Mungkin dulu ada zaman-zamannya lu kayak nyari kayak referensi ya nggak sih? Kayak minta sama temen ya nggak sih? Kayak apa kayak gitu. Misalnya lu ada fotografer yang bisa dilihat kayak gitu kan. Nah, gue tuh ada masa-masanya kayak dulu gue dulu freak banget suka sama dia gitu. Kerjaannya keren-keren gitu. Tapi mungkin seiring berjalannya gitu kayak lu udah mulai tahu apa yang mau lu keluarin di gambar, gue malah bisa kayak anjir nih ternyata yang dulu gue demen tuh agak fake ya gitu. Oke. Kadang ada nggak sih kadang pernah perasaan kayak gitu kayak lu dulu demen satu orang tapi sekarang lu udah nggak demen lagi karena nggak pas sama lu gitu. Ada kan yang kayak gitu. Maksudnya, ya makanya dulu gue kayak ada makanya kalau diomongin kayak tadi kayak anak-anak lu ada yang ngomong gue mau bikin kayak Tarantino gitu kan. Sebenarnya dia nggak perlu ngomong, dia nonton Tarantino pasti dia bikinnya ada Tarantinonya gitu. Jadi kayak apa yang dia makan pasti keluar gitu. Iya nggak sih? Jadi kayak makanya dulu gue kayak pas ada fotografer yang bilang be a mix of your idol tuh bener banget sih. Ya. So, nggak ada salah, nggak ada bener sih. Memang semua kita terinfluence. Benar. Dulu gue demen banget sama Dave Hill. Tahu nggak? Apa? Gue dulu demen banget sama Dave Hill. Tahu Dave Hill nggak? Nggak. Gue enggak. Komersial Amerika dulu banget. Oh. Amerika. Dia ternyata dia banyak bikin buat Jarum gitu-gitu juga, tapi shootnya bukan di Indo, di Thailand gitu-gitu. Commercial director. Bukan dia fotografer, tapi fotonya tuh yang apa ya, yang kayak HDR gitu, lo tau gak sih? Tapi bukan HDR. Lo coba lihat Dave Hill deh, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Mesti masih ada lah ya, masih muda kok dia dulu. Ya. Sama Jamie siapa sih tuh, lupa gue namanya. Ada satu yang muda di New York. Nah ini pertanyaan gue di email nih, penting nih. Apa tuh? Waduh. Jadi biar yang kita nggak tahu nih. Wah. Ada kok udah gue share. Jadi memang sih influence tuh penting ya sebenarnya kayak gitu. Jadi somehow orang ini yang bisa influence kita jadi sesuatu gitu. But apakah itu krusial banget ya kayak gitu? Jadi misal nih ya, kalau kalian ditempatkan misal nih, gue sih mengandai-andai aja sih. Kalian ditempatkan ada orang kecil gitu, nggak punya preferensi, nggak punya koneksi, nggak punya apa gitu loh. What happened with him? Maksudnya, so
So, apakah itu krusial banget ya, maksudnya dalam pembentukan karya itu loh. Karena kita ini beruntung banget kan. Kita ini beruntung banget punya internet. What happened with the kayak orang-orang kecil gitu misalnya? Orang-orang kecil maksudnya apa nih? Maksudnya mijet atau gimana, Mas? Hobbit. Orang nggak ngerti apa-apa gitu. Maksudnya yang orang yang Mas, terisolasi misalnya di hutan gitu tinggalnya gitu. Enggak, maksudnya yang apakah referensi itu menjadi sesuatu hal penting dalam membangun sebuah taste? Gue rasa karena kalau misalkan lu bandingin misalnya dengan orang yang tidak seberuntung kita misalnya, dia nggak bisa lihat referensi lebih bagus dari kita gitu. Apakah kita harus menyalahkan referensi yang dia lihat? Nggak nyalahin sih. Menurut gue kalau referensi itu lebih kayak ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi bukan masalah beruntung atau enggak juga, tapi sejauh apa orang yang mau jalanin dan mau lihat. Iya, tergantung pribadinya sih. Iya. Tapi emang itu kalau taste ya kehidupan sehari-hari, apa yang lo lakuin, apa yang lo denger, apa yang lo lihat, apa yang lo makan, apa yang lo rasain, apa yang lo pikirin, apa yang lo mainin, semua ngefek emang. Cuman kan itu tergantung balik lagi ke orangnya sejauh apa mau ngejar. Ada yang emang orang terlahir, ya udah simple aja, tapi dia emang terlahir dengan talenta yang bisa create. Ada juga orang yang karena hidupnya seperti apa, dia mempengaruhi taste-nya seperti apa. Ada nggak juga? Ada. Van Gogh. Beda-beda kayaknya deh. Iya, beda-beda. Jadi nggak ada rumusannya sih, kayak harus lihat banyak referensi apa enggak. Kadang kebanyakan juga salah. Jadi salah ya. Iya, bener banget. Ada yang nggak lihat jadi malah lebih original gitu misalnya. Iya. Kayak lebih setuju yang nggak lihat. Iya. Contohnya kalau lo mau lihat yang super original, gue makanya suka banget kalau gue ngeliat hasil karya seni anak-anak yang bikin karena mereka belum terkontaminasi sama apa-apa, so original gitu. Iya sih, benar-benar. Itu waktu gue ke pameran. Imajinasi aja gitu jadinya. Iya. Jadi kayak pas gue ke pameran di Jepang, pameran di Hiroshi Fujiwara, dia waktu itu pameran tentang portrait gitu. Nah, waktu itu dia ngajak gue ngeliat koleksi pribadinya dia ceritain gue koleksi pribadinya salah satu murid sekolah dia. Menurut gue itu kenapa dia kolek itu karena memang original, walaupun itu kayak tugas sekolah, tapi gimana anak itu belum terkontaminasi, makanya dia appreciate itu. Makanya gue juga coba ngeliat art, kalau misalnya gue lagi ngajar, gue nggak harus ngeliat yang udah jago-jago. Tapi kayak ngelihat dari pinggir jalan atau orang yang baru-baru, gue bisa appreciate itu ngelihat sesuatu yang fresh gitu. Nah kan kayak gini kan sebenarnya, kayak misalnya kayak dijelasin sama Chris itu sebenarnya kayak contoh dari, lu kan termasuk yang orang yang lihat banyak gitu kan Chris. Cuman menurut gue tergantung orangnya dia bisa mengkonversi itu dengan baik apa enggak gitu. Iya. Terus kayak pokoknya harus punya pikiran yang lumayan terbuka. Jangan kayak selalu ngeliat sesuatu, harus ngelihat orang ini udah ngapain, udah achieve apa, tapi ngelihat lebih ke emang kerja karyanya seperti apa. Kayak itu kalau lo udah bisa ngeliat kayak gitu, rasanya lo puas atau lo happy. Kayak gila ya lo bisa appreciate kerjaan orang baru atau apa, tapi lo bisa ngeliat sesuatu yang apanya nih dari kerjaan itu gitu loh. Itu menurut gue penting banget untuk supaya punya pikiran kayak gitu. Tapi emang proses ke situnya emang it takes time and it takes everything gitu loh. Susah juga gue jelasin ya, cuman by the time gue udah punya pikiran yang bisa ngeliat itu, rasanya gue happy banget. Kenapa gak dari dulu gue mau kayak gini? Karena gue bisa lebih appreciate orang lain dari semuanya, dari bukan cuman yang kayak gue ke pameran siapa, tapi lebih kayak yang gue ngeliat sesuatu, gue bisa appreciate. Kayak lo lihat tai di jalan, lo appreciate sesuatu yang bagus gitu loh. Emang lo harus ngelihat art dari pinggir jalan, bukan ngelihat di museum gitu. Museum mah ada produk ininya ya, end result-nya. Ya, bukan ngeliat di museum, tapi lo ngelihat dari pinggir jalan, even orang yang bikin art di pinggir jalan, lo bisa appreciate itu gitu. It's not about the fame, tapi it's about the real art itu sendiri kayak gimana. Berarti referensi sama influence itu beda ya? Ayo jawab, Re.
Lu diem aja Ray. Iya. Sama. Jawab dengan jujur. Referensi and influence itu sama apa enggak ya? So somehow misalnya kayak referensi itu lu secara unconsciously kan. Dan lu lihat foto siapa gitu unconsciously lu, and then influence itu referensi unconsciously jadi lu terinfluence. Ya. So kayaknya referensi sebelum influence deh kayaknya. Influence kayaknya lebih besar deh pengaruhnya ya. Iya. Kayak maksudnya referensi gue boleh aja lihat, tapi gue bisa memilih untuk nggak terinfluence itu. Oke. Kayak gue influence-nya ini nih, influence gue. Seniman jadi diktator. Yoi, bener. Itu. Kayak kadang-kadang ini kayak kita kan nggak tahu ya orang sehari-harinya ngapain ya gitu kan. Jadi kayak mungkin karyanya ya bisa dari situ juga gitu. Kayak lu baca komik, gue nggak baca, gue juga nggak bakal ngerti kenapa lu bisa keluar ide itu gitu kan. Karena dia baca komik. Soalnya kadang gini loh, kadang tuh somehow kita misalnya komunitas ya, kita bikin komunitas gitu. Satu jebret. Based on misalnya kita semua suka street photography gitu. Terus tiba-tiba kayak somehow ada kita ngelihat satu di tetangga yang influence-nya menurut kita kurang bagus gitu. Ya. Menurut kalian kita sebagai bukan kita sombong ya, maksudnya kita nggak apa-apa nih, diskusi menarik nih. Maksudnya kayak kita gimana menghadapinya ya. Somehow itu kayak gue tuh sekarang di tahap yang ada orang tuh berkubu-kubu karena reference. Kubu reference beginilah, kubu reference beginilah, kubu reference yang kayak ginilah. Bahkan di film makin banyak. Ya kan, gue tahu sendiri. Fotografi nggak tahu sih gue. Cuman berarti reference itu segitu pentingnya ya, maksudnya kayak bisa menjadikan satu komunitas, atau semua ini apa yang bisa jadi universal ya sebenarnya kayak gitu. Ini pertanyaan yang sulit sih sebenarnya. Bukannya dunia emang kayak gitu ya? Dunia kayaknya emang... Kalau gue bilang soal ya Chris dulu deh. Enggak, kalau gue bilang tuh kalau udah sentuh kerjaan kayak reference itu lumayan vital. Semua lo butuh reference gitu loh, kayak ya lo kan kerjaan di dunia kerjaan ya, kan lo ada goal. Reference itu kan salah satu tools lo kan. Model ya, mood board. Iya. Kalau lo bikin art, kalau mau pure ya kalau bisa lo nggak ada reference sama sekali sih. Itu pure dari rasa lo, emosi lo sama ya, pikiran lo aja. Jadi referensi dalam art itu kayak sangat-sangat tabu kalau menurut gue ya. Tabu, bener. Tabu. Ya, lo bikin art nggak boleh ada referensi justru. Kalau gue. Menurut lo gimana, Yogo yang paling muda nih? Mas Chris dulu aja, Mas Chris lagi mau Chris suara. Gak apa-apa, go ahead aja. Duluan Mas, duluan. Gue mikir dulu maksudnya. Gue setuju sama yang Rere bilang sih. Kalau buat kerjaan emang selalu ada reference. Terus biasanya kalau misalnya yang tadi lo tanya ngadepin referensi orang beda-beda gimana? It's the world emang kayak gitu. There are so many different kinds of people and ideas. Ya you have to embrace it aja kali ya, nggak usah ditentang atau dilawan. Terus karena kan yang tadi gue bilang pasti ada bagusnya gitu loh. Terus juga karena satu karya seni pasti ada peminatnya juga, iya nggak sih? Yeah. Jadi nggak harus kayak gini, harus kayak gitu. Kan bagus kalau misalnya ada berbeda-beda macam, ada peminat masing-masing juga emang kayak gitu kan? Yeah. Kayak lo punya agama aja, ada yang garis keras ini, ini ya udah lo embrace.
the differences gitu. Bener. Tapi yang penting lo tetap real, lo tetap trying to bring something fresh to the table aja, and then you believe what you're doing. Jadi lo selalu bisa, intinya bukan ngelawan tapi lo bisa inspire people. Ya. Itu aja sih. Harusnya nggak sih? Terus kalau kerjaan yang kata Rere emang ya udah, lo kan emang kayak cowok panggilan. Atau lo kayak lo emang you come to satisfy the client, tapi kalau misalnya lo bisa satisfy your crave juga as an artist during doing commercial work, ya it's the best thing ever. Kayak udah perfect buat dunia kita, ya nggak sih? Yeah. Tapi kan ya pasti lo mau menuju ke situ gitu loh. Every day lo belajar untuk gimana caranya lo bisa ngerjain kerjaan yang sesuai dengan kemauan lo yang lo suka gitu. Itu it's a struggle for everybody, gue yakin banget. Gue setuju embrace sih. Gue setuju whatever reference kita sama beda yang lain, somehow kita juga harus appreciate juga sih sebenarnya. Lo harus punya standar. Yeah. Selain appreciate, embrace, lo ada standar. Ya. Terus kayak kadang kita juga belajar dari reference yang kadang ya kayak film sih. Kalau film kan gue art house sama komersil gitu ya. Kadang juga ada sesuatu yang gue pelajari dari commercial film gitu. Somehow ada yang gue pelajari dari superhero film yang somehow art house yang menentang gitu ya. Jadi ya, I think it's gue setuju sih saling embrace. But yeah. Ya itu makanya bagusnya si Chris bilang punya standar. Jadi kayak lo lihat sesuatu gitu ya lo tahu yang mau lo serap apa, yang nggak usah yang mana gitu. Kalau gue dulu pernah ada kasus, gue ngerasa reference gue kayaknya terlalu monoton gitu loh, karena tiap kali project ya gue yang keluarin ide gitu. Kadang-kadang gue pengen kayak art director gue yang yaudah lu coba lu keluarin semua, lu nggak usah malu-malu gitu loh. Gue mau tahu lu mikirnya apa gitu. Nah dari situ gue lihat, proses bagus juga nih, ternyata emang butuh banter sih kalau gue bilang ya. Nggak bisa lu doang, lu nggak bisa dominate gitu loh. Ide lu mungkin bagus, cuma belum tentu paling bagus. Mungkin ada yang lebih bagus gitu. Iya benar. Kalau bareng mungkin bisa lebih bagus lagi gitu. Iya, achieve something. Tergantung timnya siapa dulu tapi. Oh Chengli. Iya kan? Kadang lu juga harus tahu standar yang tadi gue bilang, kayak lu tahu misalnya timnya siapa. Pada saat dia lempar ide lo tahu gimana gitu. Iya, ngerti itu. Tapi harus standar lo pakai standar untuk milih tim lo gitu. Iya, nggak bisa seperfect itu ya selalu ya. Cuman maksudnya semuanya nggak bisa perfect sih. Walaupun ada standar, tapi kan lo tahu kayak sejauh apa lo harus pakai, sejauh apa lo harus dengerin, sejauh apa lo harus dengerin idenya supaya mencapai goal itu. Tapi juga jangan kurangin standarnya karena lo nyenangin orang. Tapi gimana cara ya formulanya itulah yang agak ini kan tricky. Kalau Max gimana Max? Kalau lo kan berhubungan dengan klien langsung. Kalau gua apa ya? Kalau mereka kan tim dalam mereka. Iya. Kalau lu kan ya lu lebih direct sih sebenarnya. Kalau gue lebih ke ini aja sih. Mungkin sistem kerja gue kali ya. Jadi kayak misalnya gue fotoin klien, terus gue pilih foto-foto yang buat gue upload kan. Itu yang buat gue. Tapi klien itu gue kasih pilih foto. Jadi mereka dapat apa yang mereka mau gitu. Tapi gue nggak show. Itu ada di surat perjanjian tuh? Emang udah dari awal jelasinnya kayak gitu sih.
Jadi emang nggak umum kayak mungkin maksudnya vendor wedding lain mungkin ada yang kayak oh ya gue langsung ngeditin ya fotonya gitu kan. Karena kan kan beberapa orang ngomong kan kayak misalnya ya yang tahu fotonya yang mau diedit yang mana yang bagus yang mana kan fotografernya gitu kan. Tapi kalau gue mungkin di satu sisi yang itu gue pengen kasih klien yang milih gitu. Karena menurut gue kayak ya yang penting buat mereka gue nggak tahu kan kayak misalnya ada foto keluarga siapa yang mereka mau masukin ya itu mereka yang tahu gitu. Yeah. Kalau gue yang milih ya mereka akan kecewa gitu. Jadi kayak mungkin balance-nya di situ kalau gue. Balancing. Tapi ya apa yang gue show di Instagram terserah gue. Yang gue mau aja gitu. Cuman si Max sih gue ngeliat dia, si Max orangnya sangat bisa lumayan ngertiin orang sih, Ji. Makanya lu sangat excel in what you doing. Lu bisa dealing direct sama orang, terus lu bisa... Ya, itu juga penting sih. Masuk ke situ, lu bisa lumayan maksudnya taktiknya kayak gimana, yang emang being yourself juga sebenarnya, you're not being buat nyenengin orang juga, tapi benar. Tipe orang yang kayak gitu, jadi lu lakuin itu. Jadi gimana lu caranya lu bisa kayak info kayak lu collab gitu, tapi lu nggak jadi, maksudnya tetap jadi diri sendiri gitu. Iya. Nah, kalau gue sekarang, kalau gue kliennya sih gue happy sama Max gitu. Terbaik. The best. Dia udah bilang the best ya, kita nggak tahu loh, Pak. Max Thank you, Re, udah kasih tau, Re. Parah lu jangan mabuk-mabuk lagi deh. Aduh. Bentar lagi FPI ketok pintu tuh, Re. Jangan lupa didisinfect dulu ya kalau masuk. Iya. Gue udah kirim John K. John K, Pak. Wah, jangan dimasukin di YouTube tuh. Lu yang disamperin, Max, mampus. Iya, gue yang disamperin, goblok. Madland, alamatnya Madland. Untung gue jauh. Enggak, itu kan di Perimaan loh. Oke, so kita hampir habis sih diskusinya. Mantap. Tak terasa. Mau 2 jam. Oh ya? Gue kira 3 jam. Itu dari jam berapa sih? Jam 3 ya? Gue pokoknya mau terus lanjut sampai Melisa ada. Wah, goblok. Sampai ngobrol, gue pokoknya sampai mau ngobrol, Max. Gak tahu tadi dicek dokternya katanya masih seminggu lagi nih. Oh iya. Gimana ya? Tolong dipancing dulu, Max, malam ini. Goblok. Makan nanas ya? Yo, gue bosen tuh. Enggak. Kenapa, Mas? Aduh, obrolan orang tua nih. Gitu. Oke, gimana Gi? Kayaknya udah sih. Jadi, ini diskusi yang sangat menarik dan gue berharap masih berlanjut next session. Mungkin kita lebih ke visual nanti, lebih nunjukin. Ini kan masih muka-muka kita nih, belum visual. So maybe gue akan susun lebih spesifik lagi lah tentang belum kepikiran sih. Tapi yang pasti gue thank you banget sih udah mau join di diskusi ini dan menarik. So mudah-mudahan bisa inspirasi orang-orang yang lain. Nah, sebelum kita berakhir ada last statement ya. Be the best. Semuanya pada mikir dulu. I'm the best gitu. Atau Yugo kayaknya ada pertanyaan deh. Lu ada pertanyaan? Udah sih, udah terjawab alhamdulillah yang mau ditanyain hari ini. Oke. Coba pertanyaan gue, kenapa Hitler? Kenapa? Saya suka ininya, semangatnya untuk menjadi seniman lewat darah. Iya. Suka aja sih sama Hitler deh. Good. Udah baca buku ya, Mein Kampf?
Belum lagi baca Adolf nih, Mas. Adolf ya. Komik. Hayao Miyazaki. Yang bikin Astro Boy. Osamu Tezuka. Osamu Tezuka ya. Menarik. Oke, so thank you. Last statement, guys. Chris. Ini motivational speech ya? Iya, harus yang nonton nanti harus mau jadi fotografer aja pokoknya habis denger. Ya. Anjir. Atau lo punya nasihat buat fotografer muda gimana? Nasihat apa ya? Nggak tahu. Kalau lo foto, yang penting lo happy aja udah. Kalau lo nggak happy, berarti still not doing the right thing. Oke. Idem. Idem. Kita idem aja semua langsung. Oke. Oke. Max? Apaan? Gue kan udah hidup. Apa ya? Wah, ini nggak ada Ayo dong. Nggak ada ditanya nih kayak gini. Rere dulu deh. Gue Re. ada satu tips. Wis. Sebelum menjadi seniman, kalau bisa udah kaya dulu. Good Itu point. penting. Yes. Jadi dagang dulu, guys. Ayo pedagang, ayo jadi pedagang. Gue masih belum kepikiran loh. Penting balance lah, balance. Nyambi dagang. Benar. Yang penting balance. Nyambi dagang. Nyambi. Ayo Max, apa? Pracinta? Wih. Nggak tahu apa gue. Ya jadi diri sendiri aja sih. Kalau udah tahu banyak, saatnya mencari tahu diri sendiri maunya apa. Wih. Ya. Baik. Kalau udah bentok, keluarin Balihai dulu guys, sponsor. Itu Balihai ya? Balihai. Nah, itu stok di studio, lemari es studio gue full tuh. Yoi. Demen juga yang itu enak ya. Enak. Nah, ya udah. Okay. Thank you. Thank you guys. Thank you. Cinema 5. Thank you semua. Juga ada apa gitu? Nggak ada? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Oke. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi guys. Salam Cinema 5. Salam fotografer. Whatever. Salam. Max, Dare. Daris, Max, Dayo. Dagio. Dah. Semuanya. Kok Max sudah hilang? Keluar sendiri dia.